Ya, dan kita akan melanjutkan ke hadis 732 ya. Di sini di halaman ke-52 ya, dari juz kedua dari kitab Bahja'an Nadhirin karya Syekh Salim Al-Hilali syarah Riyadhus Shalihin. Baik, kita perhatikan riwayat hadisnya jemaah sekalian. Wa an Umayyah ibni Makhshiyin as-sahabi radhiyallahu anhu qala. Ya, jadi hadis ini bersumber dari seorang sahabat yang bernama Umayyah. Ya, Umayyah bin Makhshi radhiyallahu an. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Bahwasanya satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jalisan ya, dalam keadaan duduk. Ya, duduk di sini dari kata jalasa ya, orang yang duduk, jalis. Ya, akala orang yang makan, akil. Ya, mudah ya. Syariba orang yang sedang minum, dia sudah minum, orangnya syarib. Syarib orang yang meminum. Qala berkata, orang yang berkata, qail ya, qail. Fa'ala berbuat ya, orangnya fa'il. Fa'il. Di sini jalis ya, orang yang duduk. Beliau sedang duduk, dalam keadaan duduk. Ya. Wa rajulun ya'kul. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, ada seseorang laki-laki yang dia makan. Falam yusammillah, namun dia tidak menyebut nama Allah sebelum makannya. Hatta lam yabqa, sampai tidaklah tersisa min ta'amihi, dari makanannya, illa luqmah, kecuali satu suapan ya, hampir habis, tinggal satu suapan. Falamma rafa'aha ila fihi, ya ketika laki-laki itu mengangkat ke mulutnya, dia mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirah, dengan menyebut nama Allah awalnya dan akhirnya. Jadi lupa lalu membaca sebelum akhir makan. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam beliau tertawa, lalu beliau bersabda, ya ditebal ya hurufnya, mazala syaitanu ya'kulu ma'ahu, senantiasa syaitan itu makan bersama dia. Falamma dzakara ismallahi, ketika dia menyebut nama Allah, istaqa'a, syaitan itu memuntahkan, ma fi batnihi, apa yang ada di perutnya. Ketika tahu orang ini baca, maka dia memuntahkan apa yang di perutnya berupa makanan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Ya, insyaallah demikian ya inti dari hadis kita. Kita perhatikan di sini pada kitab Bahjatun Nadhirin, jamaah sekalian. Coba kita lihat di Kunuz ya, Kunuz Riyadhus Shalihin, juz yang ke-10. Ya, ini banyak jilidnya ya. Kunuz itu kurang lebih 22 jilid ya. Ini juz yang ke-10, halaman 208. Di syarah Al-Adabinya sama sekalian. Jadi dijelaskan, al-haditsu yahmilu khabaran tarifan wa mauqifan yarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima kusifa lahu minal ghaib. Ya, jadi diperlihatkan perkara yang gaib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau ketika itu melihat syaitan. Syaitan itu kan gaib ya. Kita nggak melihat, tapi ketika itu Allah memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan itu makan bersama orang tadi karena dia nggak mengucap nama Allah, nggak baca bismillah di awalnya. Wa huwa ma yubayyin sir al-jama' bainahuma wa huwa adam dzikrillah ta'ala mimma yaksif an ahamiyatiha. Ya, jadi karena dia nggak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan urgensi dari menyebut nama Allah, membaca bismillah di awal makan. Ya, baik. Kita perhatikan dalam Bahjatun Nadhirin ya, di antara fawaidnya yang pertama, yajuzu li ahlil ilmi muraqabah. Yajuzu li ahlil ilmi muraqabatu man dunahum liyanfa'uhum fi umuri dinihim. Boleh bagi ahlul ilmi, para ulama,
untuk muraqabah, memperhatikan mereka yang ada di bawahnya, yang bukan ulama, penuntut ilmu atau kaum seorang muslim, dengan tujuan memberi manfaat untuk urusan agama mereka. Ya, jadi tadi Nabi SAW itu rupa-rupanya beliau memperhatikan ya orang tadi. Beliau duduk, orang tadi makan. Nah, diperhatikan oleh Nabi SAW sampai selesainya. Nah, berarti kan beliau memperhatikan ini muraqabah ya, melihat orang tadi sampai selesainya, lalu beliau jelaskan di akhir hadis bahwa syaitan tadi makan bersama orang tersebut, dan ketika dia mengucapkan nama Allah, syaitan memuntahkan isi perutnya. Kalau boleh kita luaskan ya sama sekalian ya, berarti kita sebagai guru ya boleh ya memperhatikan keadaan murid kita. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahannya, tapi untuk memperhatikan ya, dalam rangka khawatir ya dia tergelincir atau apa, sehingga ada nasihat yang bisa kita arahkan atau sampaikan. Demikian pula orang tua, kalau kita kerucutkan ya, dalam lingkup keluarga memperhatikan anaknya ya, dengan siapa dia berteman misalnya, apa yang dia lihat, apa yang dia tonton misalnya ya. Ini tujuannya bukan untuk tajassus, tapi tujuannya untuk apa ya, karena sayangnya kepada orang anaknya, guru sayangnya kepada muridnya, sehingga dia perhatikan ya. Jadi tujuannya kebaikan. Nah, di sini seorang alim juga boleh melihat orang yang di bawahnya dari sisi keilmuan, supaya memberikan manfaat dari urusan agama mereka. Sesuatu yang bisa terlihat ya sama sekalian ya. Bukan berarti lalu melihat, mengintai di rumahnya dan seterusnya. Tidak, ini urusan privasi. Tapi kalau yang terlihat di sini momennya kan beliau duduk, ada orang datang, beliau memperhatikan. Ya, perhatikan sampai selesai, maka beliau pun memberikan arahan atau nasihatnya. Demikian ya. Ya, berarti beliau itu sama sekalian bisa kita katakan dengan istilah ya, peka ya, peka terhadap umat. Ya, peka terhadap sahabat beliau. Tidak hanya nasihat khutbah yang beliau sampaikan, tapi juga beliau memperhatikan sahabat beliau. Termasuk dalam momen sholat jamaah ya. Habis sholat itu beliau ngarahkan pandangan dan tubuh beliau ke arah jamaah. Tujuannya sama sekalian supaya di samping beliau berzikir ya, supaya tahu mungkin ada yang tidak hadir di sholat jamaah, sehingga beliau tahu sebabnya kenapa. Apa mungkin safar, kalau sakit ya perlu dikunjungi, tahu khobar, tahu keadaan. Nah, sholat pemimpin ya, pemimpin dalam sholat. Habis sholat fardu, beliau mengarahkan kepada jamaah sambil berzikir, sambil melihat jamaah tersebut. Penting ya, supaya supaya tahu keadaan jamaah sholat tersebut. Secara ketatanegaraan jemaah sekalian, seorang pemimpin juga perlu ya melihat rakyatnya. Ya, dulu Umar radhiyallahu an ketika menjadi khalifah ya, beliau keliling jemaah sekalian. Khawatirnya ada rakyatnya itu yang belum mendapatkan haknya. Beliau pernah menjumpai seorang ibu bersama anaknya yang sedang menangis. Lalu di hadapan ibu itu ada sebuah tungku. Dilihat oleh Umar nggak ada apa-apanya, tapi ada suaranya dimasak, nggak ada lauknya. Lalu Umar tanya, apa ini? Ya, ini nggak ada lauknya. Ya, cuman supaya anakku tidak menangis, pura-pura masak, padahal tidak ada yang dimasak, nggak ada lauknya. Maka beliau pun tersentuh. Lalu Umar radhiyallahu an keluar dan beliau mengambil bahan makanan untuk dimasak sampai selesai, sampai melihat keduanya dalam keadaan kenyang dengan makanan tersebut. Ya, insyaallah demikian kisah yang luar biasa, menunjukkan kepekaan ya seorang pemimpin terhadap rakyatnya, kepekaan seorang imam terhadap jamaah sholatnya. Demikian pula kepekaan ya Nabi SAW terhadap umat beliau. Ini yang pertama ya. Tsaniyan, jawazu ikhbarin nas an itsmin waqa'a wastadraka idza kana fi dzalika faidah wa maslahah wa laisa fihi tashhir. Boleh mengkhabarkan kepada manusia ya, orang alim mengabarkan tentang seseorang kepada dirinya, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kejadian tersebut mengkhabarkan kepada orang tadi tentang dosa atau kesalahan yang dia lakukan, supaya dia merujuk kembali perbuatan tersebut. Waqa'a wastadraka, atau dia sendiri yang sadar lalu disampaikan kepada orang tadi, kamu tadi
tergelincir demikian, ya alhamdulillah engkau kemudian insaf dan insya Allah ini yang terbaik bagimu. Atau perkataan yang semisal misalnya kita lihat. Atau dia terjatuh belum sadar lalu kita ingatkan. Tujuannya jamaah sekalian untuk faedah dan maslahat, bukan untuk tashhir, ya. Tashhir itu menyebarkan di kalangan manusia, ya, bahwasanya fulan tergelincir dalam keadaan berdosa demikian tidak, tapi tujuannya untuk apa? Untuk orang itu mendapat kemaslahatan dan faedah. Nah, ini kita lihat ya dengan jelas ya di lafadz dari hadis tadi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan. Coba kita lihat lafadznya. Mazala syaitan yakulu ma'ahu. Ya, syaitan senantiasa makan bersamanya, bersama orang ini maksudnya. Nah, berarti kan syaitan makan bersamanya ini kan tidak lazim ya. Berarti karena orang itu tidak membaca bismillah. Berarti ketergelinciran karena dia nggak membaca bismillah. Nah, ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya orang itu memahami dan orang yang ada di sekitar kita juga faham. Lalu dijelaskan ketika dia membaca bismillah, mengucap nama Allah, syaitan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Nah, ini yang maksudnya faedah yang kedua ya. Ini juga menunjukkan ya bahwasanya syaitan itu juga apa? Makan dan minum. Ya, sama seperti manusia. Ya, jadi syaitan, jin itu makan teman sekalian kayak manusia. Kalau malaikat tidak makan, tidak minum. Karena malaikat tidak diberikan syahwat. Ya. Jin, syaitan makan dan minum. Ya, syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ya, nah, barakallahu fiik. Kita menyelisih mereka, kita dengan tangan kanan. Ya. Ini khabar ya tentang perkara yang gaib yang kita tidak melihat atau merasakan tapi diberitahukan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya syaitan dalam keadaan makan bersama orang tersebut. Thalithan, yang ketiga, inna dzikrallahi 'ala ta'ami walau lam yabqa minhu illa juz'un yasirun yuhrimus syaitana min kulli ma kana qad akala qablu. Ya, jadi ketika seseorang itu lupa lalu dia menyebut nama Allah meskipun tinggal sedikit makanannya, ini akan menghalangi syaitan dan dia akan mengeluarkan apa yang telah dia makan. Menyebut nama Allah ketika makan meskipun makanannya tinggal sedikit akan menghalangi syaitan dari apa yang telah dia makan sebelumnya. Bahkan dia keluarkan lagi dari apa yang dia makan tersebut. Ya. Kemudian bisa difahami ya faedah yang ketiga. Kemudian yang keempat, as-sunnah fi man nasiya dzikrallah. As-sunnatu fi man nasiya dzikra ismillahi fi awwalit ta'ami an yadhkura dzalika min tadhakkur biqaulihi bismillah awwalahu wa akhirah. Ya, jadi sunnahnya ketika seseorang lupa di awal makan, hendaknya dia mengucap di akhirnya bismillah awwalahu wa akhirah, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir makan. Kemudian di antara faedah yang lain jamaah sekalian, jawazud dhahik ala ahlil fisqi idza badara minhum ma yusmah bidzalik. Ya. Jadi boleh tertawa melihat orang yang fasik ya, apabila terjadi pada diri mereka sesuatu yang mengundang hal tersebut. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa jemaah sekalian karena melihat orang tadi lupa, kemudian dia baca Bismillah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah melihat apa? Syaitan dalam wujud aslinya makan, kemudian syaitan memuntahkan isinya. Nah, ya. Yang terakhir, asyaitanu yastaqiu haqiqatan. Ya, jadi syaitan itu muntah dengan hakiki. Ya, sebagaimana makannya juga hakiki. Syaitan hakiki, meski tidak kita lihat, makannya juga hakiki, memuntahkannya juga apa? Hakiki. Hakiki maksudnya bukan kiasan ya, benar-benar apa? Memuntahkan.
Tapi bagaimananya kita tidak melihat. Bentuknya tidak kita lihat tapi kita yakini. Nah, ya, jadi tidak semata-mata berhenti ya, tapi dia juga memuntahkan. Ketika orang itu membaca bismillah awwala wa akhirah, tidak semata-mata berhenti tapi juga mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya. Ya. Nah, insyaallah demikian ya. Baik. Ini saya birukan ya untuk supaya panahnya terlihat ya. إياك نعبد وإياك نستعين